Angkatnya panti asuhan yang mengeksploitasi anak-anak panti asuhan untuk mengemis di TikTok. Langsung menyiram air tidak Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan banyak menjumpai fenomena sosial ataupun kejadian-kejadian yang berkesan dan berpengaruh besar setelah terjadi. Fenomena dalam kehidupan sosial bisa dalam hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang positif bisa juga negatif. Fenomena bisa diartikan sebagai fakta sosial kehidupan masyarakat yang dilakukan karena adanya bentuk-bentuk perubahan yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan memberitahukan salah satu dari fenomena sosial, yaitu fenomena pengemis online dan perubahan konsep kerja. Jagat maya diwarnai dengan fenomena pengemis online melalui platform atau media sosial medsos yang secara tidak langsung mengubah ataupun merealisasi konsep cara dalam mencari uang. Derasnya era digital telah mengubah manusia ataupun orang lain dalam menggunakannya ataupun menciptakan konten-konten. Jika sebelumnya konten-konten dibuat dengan konsep yang secara matang, belakangan justru konten-konten yang receh merajai dalam platform media sosial. Salah satu yang menarik adalah fenomena joget sawer. Contoh yang menonjol dari pergeseran ini, mungkin yang awalnya konten ini dibuat untuk menghibur belaka ya di fitur live, tetapi belakangan ini yang mana konten tersebut, konten yang awalnya untuk menghibur menjadi serius, bahkan menjadi mata pencaharian. Mirisnya apa? Mirisnya yang banyak dilakukan ini di masyarakat pedesaan yang mungkin menjadikannya rutinitas yang rutin untuk bisa mendapatkan uang. Pendapat Andi Aloci, pria 21 tahun ini tidak menganggap sebagai sesuatu yang negatif. Justru ini hiburan yang menghibur tanpa beban. Ini adalah zaman yang dimana masyarakat desa ataupun masyarakat di perkampungan bisa merasakan ataupun bisa merasakan seperti halnya orang-orang di kota besar untuk bisa mengembangkan potensinya dan menghasilkan uang. Di sisi lain, Yosef Batubara berpendapat yang berbeda. Meskipun konten-konten tersebut itu menghibur katanya, tetapi tidak ada nilai edukasi yang bisa diambil. Ia berpendapat bahwa generasi muda dalam tumbuh dengan mengonsumsi konten-konten yang tidak bermanfaat akan merusak pikiran yang salah, sehingga pasti sebagian akan berpendapat atau berpikiran bahwa konten itu jalan satu-satunya untuk sukses, tapi itu merusak orientasi kerja keras yang mungkin harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran konsep kerja. Aprilin Salam memberikan pandangan yang lebih luas mengenai fenomena pengemis online yang kerap belakangan ini menghiasi media sosial. Menurutnya fenomena ini mencerminkan pergeseran konsep kerja yang seharusnya dipahami lebih mendalam. Banyak masyarakat di Indonesia yang harus mencari nafkah dengan cara yang dianggap kurang ideal atau bukan keahliannya. Di saat kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, pasti semuanya akan memutar otak untuk bisa menghasilkan uang. Yusar Mulyadi, sosiolog dari Universitas Pajajaran, memandang fenomena ini dari angle yang berbeda. Ia berpendapat bahwa fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam cara individu memandang pekerjaan. Pada akhirnya, kita berada di titik di mana adanya perubahan konsep pekerjaan yang harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam, baik itu dari sisi budaya, ekonomi, maupun sosial. Dan katanya, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan pencarian nafkah, dengan tetap menjaga nilai-nilai yang dapat mendorong kemajuan sosial dan produktivitas yang berkelanjutan. Dari banyaknya pendapat yang sudah saya sampaikan, menurut pendapat saya tentang fenomena pengemis online dan perubahan konsep kerja ini kurang bagus, kurang baik, apalagi dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak sewajarnya gitu, seperti di tidur air ataupun mandi lumpur dengan cara-cara yang ekstrim gitu ya. Itu mah mau sesuai permintaan yang nasibnya atau emang sudah ditentukan dari yang like-nya gitu ya, karena mah suka gitu. Contohnya seperti yang like-nya nenek-nenek harus di tidur air sesuai permintaan dari beberapa penonton gitu ya. Kalau dari yang like, takutnya kan jadi mengakibatkan ke diri sendiri sampai mau pingsan gitu ya. Ini harus ada kesadaran dari yang live dan yang ngasih gitu juga. Kalaupun tidak ada yang ngasih gitu, tidak akan melakukan sesuatu yang begitu. Dan emang yang live juga, kalaupun yang ekstrim jangan gitu ya. Takutnya kan pasti sebagian menghasilkan uang itu tidak harus dengan kerja, bisa dengan gini banyak untungnya gitu ya. Pasti sebagian akan menghilangkan rasa kerja keras usaha kita dengan tidak kerja yang secara formal dan dengan gaji yang tetap.